Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Bahri, salah satu guru di UPTD SMP Negeri 9 Senjai, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Angkatan 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan nomor akun 7300775000567. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SMP Negeri 9 Senjai pada kelas 8 dengan materi sifat amanah dan jujur dengan model pembelajaran problem basic learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana, sudah siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Saya minta tolong kepada kota kelasnya untuk menyiapkan dan baca doa. Silakan. Baik. Kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Quran, berilah kami pemahaman yang luas. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya adalah kita akan meraja hafalan kita, yaitu surat Al-Maun. ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul adzim. Ya, selanjutnya saya akan mengabsen dulu. Bagaimana kota kelasnya? Siapa teman-teman yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Alhamdulillah. Selanjutnya adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta tolong satu orang untuk jadi dirjen. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah
silakan dulu kembali. Selanjutnya adalah kita asdikin. Silakan kelas-kelasnya dipimpin. Tepuk semangat. Adapun materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Tapi sebelum kita lanjut ke materi tersebut, saya akan mengulang kembali materi sebelumnya atau materi minggu lalu, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Ada 4. Satu apa? Taurat. Satu orang dulu. Silakan kita. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Al-Quran. Ya, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. dan Al-Quran. Kitab. Jadi ada 4 kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW dikasih kitab yaitu kitab Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat wajib. Apa sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, silakan kita. Sifat as-siddiq, amanah, tabligh, dan katamah. Ya, sifat apa tadi? Sifat Sifat as-siddiq, as-siddiq, amanah, tabligh dan fatona. Ya, sifat wajib bagi rasul yaitu sifat as-siddiq, amanah, tabligh dan fatona. Ya, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sifat amanah dan jujur. Jadi, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian sifat amanah dan jujur. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan contoh sikap amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memberikan contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sifat amanah dan jujur. Siapa yang tahu pengertian amanah? Angkat tangan coba. Ya, silakan. Pengertian amanah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban seorang muslim untuk menjalankan segala larangannya sebagai bentuk kepercayaan dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Ya, ada yang lain? Amanah adalah? Ya, Pak. Ya, silakan. Amanah adalah dapat dipercaya yang antara lain. 1. Amanah adalah sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. 2. Dapat juga diartikan kepercayaan yang melekat pada diri mengenai tanggung jawab yang dipercayakan. Ya, sifat amanah adalah dapat dipercaya. Selanjutnya, sifat jujur. Siapa yang tahu pengertian sifat jujur? Jujur. Pengertiannya jujur. Ya, silakan. Ya. Jujur adalah kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Oke. Amanah adalah sifat dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh orang lain dan seseorang yang amanahkan atau memelihara dan melaksanakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Sifat amanah tidak hanya berlaku pada titipan, tapi dalam bentuk tanggung jawab dan rahasia. Contoh amanah di sini adalah menjaga rahasia yang telah diceritakan oleh temannya. Selanjutnya, jujur. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Adapun contohnya adalah mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya, tidak mencontoh pada saat ujian.
Selanjutnya saya akan memutarkan video tentang jujur dan sebentar saya akan kasih LKPD yang bertiga kelompok. Nah, anak-anak, tadi adalah cara merubah satuan berat dari ons ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Kalau gitu, sekarang kita adakan kuis. Baik. Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke Bapak ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Mendadak banget, Pak. Ons 200 ons. Oke. Heru 73. Nusa 95. Alhamdulillah. Syifa 90. Alhamdulillah. Nilai tertinggi diraih oleh Abdul dengan nilai 100. Selamat untuk Abdul ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu tugas kelompok, yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah, lalu diubah jadi kilogram atau pounds. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya. Kalau ini berarti kita harus ubahnya dari gram ke ons ya? Iya benar. Dulu, kita udah beres nih. Kamu gimana? Dikali apa dibagi ya? Kenapa dong? Ini nih, aku bingung. Loh, kemarin kan nilai kuis kamu 100 dulu. Iya. Kemarin itu Abdul salin jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Dul. Abdul begitu pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan. Jujur itu membuat hati tenang. Ya, Musa. Sebaliknya, kalau kita curang, bikin hati jadi gelisah. Walau nilai 100, tapi kamu sendiri tetap gak ngerti kan? Iya. Dulu, Syifa juga sama kayak kamu, Dul. Suka gak ngerti kalau belajar online. Oh gitu. Tapi, sejak pakai ruang guru, jadi lebih ngerti deh. Bener tuh, Dul. Selama pandemi, ruang guru membantu kita banget untuk belajar online. Emang di ruang guru kita bisa apa aja sih? Wah, banyak fiturnya, Dul. Nih, Musa belajar pakai aplikasi ruang guru. Wah, di sini kamu bisa belajar lewat video interaktif. Ada animasinya loh. Seru gak belajar lewat video? Seru loh. Kita bisa pindahin sendiri kayak main game. Terus nih, ada latihan soal juga, biar kita paham sama materi yang ditonton. Wah, Abdul juga mau pakai ruang guru. Iya dong, harus. Biar beneran ngerti dan nilainya oke. Iya. Di ruang guru, kita bisa nonton video belajar interaktif sesuai dengan kurikulum sekolah. Materinya lengkap dari kelas SD sampai SMA. Jadi kalau ada tugas atau PR yang nggak ngerti, langsung aja buka ruang guru. Insya Allah paham. Selamat untuk kalian semua karena kalian semua mendapatkan nilai 100. Dan yang paling penting, selalu jujur dalam mengerjakan tugas, bukan mengambil jalan pintas. Oke anak-anak, semangat terus belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Iya Pak, semangat belajar ya teman-teman, jaga kesehatan ya. Ya, itulah tadi video tentang jujur. Ada seorang siswa yang tidak jujur dalam mengerjakan tugas. Dia menyontek pada saat dikasih tugas oleh bapak gurunya. Selanjutnya saya akan bagi kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini ada SKPD. Silakan didiskusikan. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya, di situ. Ya, silakan duduk di sini. Ya, silakan dikerja kelompok. Ya.
juga. Gak apa-apa. Ya, silakan lanjut. Silakan. Ya, sama. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Ya, dibantu temannya. Jadi kita sebentar moderator. Ini jawab. Ini juga kita jawab terus sebentar. Lalu di sini moderatornya siapa? Moderator. Ini menjawab. Jawab juga. Kita ikut ke di atas. Di sini moderatornya kita. Siapa mau jawab? Sama. Oke. Bisa diomsetnya. Bagaimana, sudah selesai? Kelompok 1, silakan yang belum tertekan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Pak Bakri SPDI serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Ini saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kami. Perkenalkan, saya Nur Zain selaku moderator dan samping saya yang bernama Awal Ramadan Afiqah Indonesia, dan anggota lainnya yaitu Muhammad Yazan Musbin dan Fenya Priyadi. Kepada saudara kami persilakan untuk menyampaikan nasihat. 1. Berikan pengertian amanah. Amanah adalah dapat dipercaya, di antara lain 1. Amanah adalah sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. 2. Dapat juga diartikan kepercayaan yang melekat pada diri mengenai tanggung jawab yang dipercayakan. Kedua, tuliskan pengertian amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban seorang muslim untuk menjalankan segala larangannya sebagai bentuk kepercayaan dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, tuliskan contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menjalankan ibadah seperti melaksanakan salat 5 waktu. Yang kedua, menjaga lisan, yaitu menggunakan lisan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Yang ketiga, menggunakan rezeki dengan baik, menggunakan rezeki yang diberikan Allah untuk hal-hal yang halal dan tidak boros. Yang keempat, menjaga lingkungan, seperti tidak merusak alam atau melakukan perbuatan yang bisa merugikan lingkungan.
terima kasih kepada saudara atas pemaparan materinya yang sangat informatif. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan angkat tangan. Ya, supaya teman-teman yang mau jawab atau bertanya, silakan bertanya. Ya, silakan. Sebutkan macam-macam amanah. Amanah kepada Allah, amanah kepada diri sendiri, amanah kepada sesama manusia. Baik, karena durasinya sudah habis, kita akhiri dulu sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada saudara dan teman-teman yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan memberi jawaban, bukan harapan, karena di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Hidup sendiri tanpa seorang prestasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Silakan naik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempatkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini. Serta selawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Pak Bari SPDI selaku guru agama Islam di UPTD SMP Negeri 9 Sinjai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Saya Aira Herani selaku moderator pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman saya Ervita Riana, Vanisa, dan Nurul Hafifah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi dan sesi tanya jawab kali ini. Pertanyaan pertama, sebutkan contoh amanah kepada diri sendiri. Saya persilakan Kak Ervita Riana untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Yang pertama adalah menjaga kesehatan. Menjaga tubuh dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Tubuh adalah titipan dari Allah dan amanah kita adalah menjaganya dengan baik. Yang kedua, menuntut ilmu. Terus belajar dan mengembangkan diri, baik dalam ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Amanah kita adalah menggunakan akal dan potensi yang diberikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri dari perbuatan buruk, hal-hal yang dapat merusak diri sendiri seperti malas, iri, atau berbuat maksiat. Yang terakhir, mengelola waktu, menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal produktif dan tidak menyanyiakannya. Waktu adalah amanah yang tidak akan kembali. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Ervita Riana. Selanjutnya, pertanyaan kedua, sebutkan akibat jika tidak memiliki sifat amanah dan jujur. Saya persilahkan Kak Vanisa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, akibat jika tidak memiliki sifat amanah dan jujur. 1. Hilangnya kepercayaan. Saat kita tidak amanah dan jujur, orang lain akan kehilangan kepercayaan pada kita. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap hubungan, baik itu pertemanan, keluarga, maupun pekerjaan. Tanpa kepercayaan, kita akan sulit bertahan dan kita akan berisolasi. 2. Sulit mendapatkan kesuksesan. Dalam karir atau bisnis, kepercayaan adalah segalanya. Jika kita dikenal sebagai orang yang tidak amanah, kita akan kesulitan mendapatkan proyek besar, dipercaya dengan tanggung jawab penting, atau bahkan dipekerjakan. 3. Hidup tidak tenang. Seseorang yang tidak jujur akan terus dihantui rasa bersalah dan ketakutan akan kebohongannya yang terbongkar. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang mengganggu ketenangan batin. 4. Terjerumus dalam kebiasaan buruk. Sekali kita berbohong atau tidak amanah, akan semakin mudah untuk melakukannya lagi dan lagi. Kebiasaan buruk ini akan menjadi lingkaran setan yang sulit diputus dan dapat merusak moral serta karakter kita. Baik, terima kasih
jawabannya? Baik, selesai sudah presentasi kelompok saya kali ini. Saya persilahkan teman-teman untuk memberikan pertanyaannya setelah menyimak dari awal hingga saat ini. Mengapa kita harus memiliki sifat amanah? Baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3. Untuk jawabannya saya berikan kepada Kak Vanessa. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa kita harus memiliki sifat amanah? Karena sifat tersebut merupakan kewajiban agama, membangun kepercayaan dan integritas pribadi, serta menjadi dasar untuk membangun hubungan yang harmonis dan sukses dalam hidup sosial, profesional, dan spiritual. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Puas. Jika sudah puas, saya akhiri sesi tanya jawab kali ini. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Pagi-pagi pergi ke pantai, beli buah langsung dibelah. Presentasi kami sudah selesai, saatnya bilang alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih dan saya beserta teman-teman izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana masuk kelompok ya, ini kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan naik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bahri SPDI selaku guru agama Islam di UPTB SMP Negeri 9 Sejai dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Zayani selaku moderator di kelompok 3 dan di samping saya ada Miftahul Khaira dan Rasmi. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Adapun materi yang kami terima yaitu sebutkan pengertian jujur yang akan dijawab oleh Miftahul Khaira. Saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jujur adalah kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Baik, itulah tadi jawaban dari teman saya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, sebutkan surah jujur dan jelaskan pengertiannya yang akan dijawab oleh Rasmi. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Pengertian dari ayat tersebut yaitu seseorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan. Kenyataan ini meliputi sesuatu yang dipikirkan dalam hati atau pikiran, perbuatan yang dilakukan, dan informasi yang dikatakan. Misalnya seseorang yang menyatakan menyanggupi akan menghadiri undangan temannya. Ya, itulah tadi jawaban dari Mas Rasmi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan hormat. Mengapa kita harus memiliki sikap jujur? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Mengapa kita harus memiliki sikap jujur? Jawabannya, kita harus memiliki sikap jujur karena kejujuran membangun kepercayaan, menciptakan ketenangan diri, memperkuat karakter dan integritas, serta berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Baik, itulah tadi jawaban dari saya. Alhamdulillah, sesi tanya jawab sudah selesai. Dan demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan untuk kelompok
untuk kelompok 1 tadi menjelaskan tentang amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kelompok 2 tadi dia jelaskan amanah kepada diri sendiri. Dan untuk kelompok 3 yaitu pengertian jujur dan ayat tentang jujur. Ya, selanjutnya proses. Kalau ini individu ini, silakan tulis di atas. Di atas. Ya, situ. Silakan tulis. Ya, sudah selesai? Sudah? Oke. Kalau begitu, ya sudah selesai? Sudah? Oke. Kalau begitu, silakan dikumpul. Ya, silakan kumpul. Selanjutnya saya mau anak sekalian menyimpulkan materi sifat amanah dan jujur. Silakan ditulis sebentar disampaikan. Nah, silakan kelompok 1 menyimpulkan materi dari sifat amanah dan jujur. Kesimpulan dari amanah adalah sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Ya, untuk kelompok 2 kesimpulannya silakan dibaca. Kesimpulan yang saya dan teman-teman saya dapatkan adalah sifat amanah dan jujur sangat penting, baik untuk diri kita, keluarga, masyarakat, juga dengan sesama manusia. Ya, selanjutnya kelompok 3. Sifat amanah dan jujur merupakan dua akhlak mulia bagi kita. Ya. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah sifat amanah dan jujur merupakan kedua akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Amanah berarti dapat dipercaya atau menunaikan titipan. Selanjutnya, jujur atau asidik berarti kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Ya, bagaimana perasaan anak sekalian belajar pagi hari ini? Bahagia? Bahagia. Kalau sudah paham, silakan angkat jempolnya 2. Berarti sudah paham, alhamdulillah. Atau ada yang kayak gini? Kayak sedih, karena mau ditinggalkan pelajaran baik. Ya. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya itu manfaat dan fungsi jujur dan amanah atau amanah dan jujur. Adapun kata-kata motivasi yaitu teruslah belajar dan berusaha karena setiap langkah kecil akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan besar. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya minta kepada ketua kelasnya untuk membacakan doa kafaratul majelis. Dimulai. Mari kita bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka